Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya muliakan guru kita Al-Mukarram Dr. Ki Haji Hasan Basri bin Abdurrahman, yang saya muliakan para asatiz, jamaah dan teristimewa seluruh anak-anakku sekalian, para santri ukhuwatul muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Subuh hari ini Allah perkenankan kita hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salat yang paling berat itu adalah salat subuh secara berjamaah, dan ini menjadi ukuran kebangkitan Islam. Ya, saya pernah mendengarkan bahwa seorang Rabbi Yahudi pernah berkata, nanti kami takut terhadap umat Islam ketika jumlah yang datang salat subuh berjamaah sama jumlahnya dengan mereka yang datang salat Jumat. Ya, kenapa menjadi ukuran? Karena itu alamat kebangkitan umat Islam. Mereka punya ghirah, punya semangat untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu sangat luar biasa. Selama mereka masih malas ibadah kepada Allah, selama mereka malas untuk bangun salat subuh berjamaah, ini kata Rabbi Yahudi ini, kami belum takut sama umat Islam. Karena logikanya, jangankan untuk melawan mereka, bangun salat subuh saja susah, apalagi melawan mereka. Ya, tadi alhamdulillah sebuah nikmat yang sangat besar ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita, Allah beri hidayah kepada kita untuk melaksanakan salat subuh, apalagi berjamaah di masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasanya kalau saya berikan pengajian, saya selalu mengajak kepada seluruh jamaah untuk membaca Quran surat Al-Fatihah. Tujuannya apa? Supaya bagi yang mungkin merasa agak kurang dari sisi makhraj atau panjang pendek, bisa memperbaiki bacaannya. Karena surah Al-Fatihah ini adalah salah satu rukun daripada sholat, harus diperbaiki cara membacanya. Apalagi seorang laki-laki, dia adalah seorang imam yang harus membaca Al-Quran dengan fasih, dengan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Insyaallah pada subuh hari ini saya ingin menyampaikan tausiah buat diri saya dan seluruh jamaah dan seluruh yang menonton di channel ini, baik di Ukhuwah TV maupun di Badarudin Basir channel. Insyaallah tema yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana meraih kebahagiaan. Apa temanya? Ya. Karena cita-cita kita semua mau bahagia. Semua orang mau bahagia, ya? Semua orang bahagia. Nah, pertanyaannya bagaimana konsep Islam memandang kebahagiaan itu? Ya. Apakah dipandang dari segi tingginya jabatan? Apakah dipandang dari kebahagiaan itu bisa didapatkan dengan banyaknya harta yang melimpah? Apakah kebahagiaan itu karena banyaknya istri? Kan belum tentu, ya. Betapa banyak orang yang punya harta tapi ternyata tidak bahagia dalam hidupnya. Betapa banyak orang yang punya jabatan yang tinggi tapi ternyata tidak bahagia dalam hidupnya. Oleh karena itu, disinilah Islam memberikan pesan kepada kita bagaimana menjadi bahagia dalam kehidupan ini, dan insya Allah kita akan selamat nanti di akhirat. Karena itu ulama kita memberikan beberapa hal yang bisa membawa kepada kebahagiaan. Yang pertama yang membawa kepada kebahagiaan adalah qalbun syakirun. Qalbun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "La in syakirtum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Kalau kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan menambahkan nikmat itu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau engkau ingkar, niscaya azabku teramat sangat pedih. Inilah konsep kebahagiaan jamaah sekalian. Jadi bukan karena banyaknya harta, bukan karena tingginya jabatan, tapi bagaimana hati ini selalu bersyukur kepada Allah. Kalau kita berhitung tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmatnya Allah, maka tidak ada yang dapat menghitungnya. Begitu banyak nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Cuma pertanyaannya, kenapa banyak orang tidak bahagia? Karena yang selalu ada dalam pikirannya adalah apa yang tidak ada pada dirinya. Padahal Allah sudah begitu banyak memberikan kepada dirinya. Saya ulangi, kenapa banyak orang tidak bahagia dalam hidupnya? Karena yang selalu dia pikirkan adalah apa yang tidak ada pada dirinya. Padahal Allah sudah memberikan apa yang begitu banyak kepada dirinya. Kalau berbicara masalah dunia, manusia tidak akan pernah puas kalau tidak faham agama, ya. Biasanya kalau orang belum punya apa-apa, dia selalu berdoa, ya Allah, berikan saya rezeki, ya Allah, saya mau beli sepeda, ya Allah. Ketika Allah berikan sepeda, kira-kira apa lagi yang dipikirkan? Motor. Begitu Allah sudah kasih sepeda, dia mikir lagi motor. Ya Allah, berikan saya rezeki, ya Allah, saya pengen beli motor, ya Allah. Ketika Allah sudah kasih rezeki beli motor, apa lagi yang dipikirkan? Ya Allah, saya sudah punya anak, ya Allah, punya istri, ya Allah, 2 anak saya tidak bisa makan baku bonceng, ya Allah, kasih rezeki biar bisa beli mobil. Allah kasih mobil, kira-kira apa sudah berhenti? Apalagi dia minta? Wah, luar biasa ya, minta pesawat, ya. Boleh jadi dia minta pesawat, ya Allah, berikan saya pesawat. Atau mungkin dia bisa, boleh jadi dalam bentuk yang lain. Ya Allah, saya sudah punya istri, ya Allah, saya punya anak, ya Allah, saya punya mobil, ya Allah. Kalau bisa, ya Allah, tambahkan lagi istri saya. Ini yang bahaya ini. Orang tidak ada puasnya. Maka perlu dipahami
Allah akan memberikan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Saya ulangi, keinginan manusia tidak terbatas. Maka di sinilah dibutuhkan qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita datang salat subuh begini adalah sebuah nikmat yang sangat besar jamaah sekalian. Allah tidak berikan hidayah kepada seluruh umat Islam untuk hadir salat subuh. Tidak semua. Dan memang ini berat. Dan tandanya bahwa ketika bahagia dengan datang salat subuh adalah ketika hati kita menjadi tenang. Jadi ketika Allah berikan hidayah kepada kita, pada saat kita melakukan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran kita atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka hati ini akan tenang. Dan sebaliknya, ketika kita tertinggal dalam sebuah ibadah, hati ini menjadi gelisah. Itu berarti Allah masih menitipkan sebuah hidayah dalam hati kita. Contoh, kita datang salat subuh dan bangun salat subuh berjamaah, senang rasanya, puas rasanya, kita mendapatkan ketenangan. Tapi sebaliknya, ketika kita ketinggalan salat subuh berjamaah, ketika hati ini ternyata gelisah, itu menunjukkan bahwa Allah memberikan hidayah dalam hati kita. Yang paling berbahaya adalah kalau sudah tidak salat subuh dan merasa tidak gelisah ketika tidak salat subuh. Itu bahaya sekali itu. Boleh jadi Allah sudah angkat itu, sudah cabut itu hidayahnya dari kita. Nauzubillah min zalik. Jadi kalau ada orang tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia merasa tidak ada lagi pengaruh dalam dirinya, biasa-biasa saja, berarti nauzubillah min zalik, boleh jadi Allah sudah angkat hidayah dari dalam dirinya. Ya, maka konsep yang pertama adalah bersyukur kepada Allah. Allah begitu banyak berikan nikmat. Caranya mensyukuri adalah tentu saja biasanya yang umum adalah mengucapkan alhamdulillah. Kemudian setelah itu mengakui itu adalah nikmat dari Allah. Jadi apapun yang kita peroleh jamaah sekalian itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa hebat, Allah kasih jabatan. Siapa yang menitipkan jabatan itu? Allah. Ketika Allah berikan harta, siapa yang menitipkan harta itu? Allah. Maka kenapa kita tidak mau berterima kasih kepada Allah? Kenapa kita tidak mau bersyukur kepada Allah? Maka di samping mengucapkan alhamdulillah adalah bagaimana mempergunakan nikmat itu di jalan Allah. Jadi mengakui itu nikmat dari Allah, kemudian mempergunakan nikmat itu di jalan Allah. Allah berikan harta itu dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita. Allah berikan kesehatan, pergunakan kesehatan itu di jalan Allah dengan mensyukuri nikmatnya, dengan mempergunakan kesehatan itu di jalan Allah. Misalnya berjalan ke masjid, memperbaiki silaturahim, itu namanya bersyukur. Kadang kita tidak mikir, Allah kasih kita fasilitas di dunia ini, Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berusaha, bisa bekerja, punya rumah, punya mobil, tapi lupa kepada Allah. Siapa yang memberikan itu? Yang memberikan kesehatan kepada kita adalah Allah. Yang memberikan amanah jabatan, menitipkan amanah jabatan kepada kita adalah Allah. Yang memberikan harta kepada kita adalah Allah. Tapi kadang-kadang kita lupa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada sebuah anekdot ya. Ini cerita, tapi ini cerita hikmah saya kira ya. Jadi itu nanti di langit itu ada malaikat yang berlapis-lapis. Ya, malaikat yang pertama itu tugasnya adalah mencatat orang-orang yang berdoa kepada Allah. Jadi semua orang-orang yang menagadahkan tangannya dicatat. Nah, ini semua berdoa kepada Allah. Kemudian di lapisan kedua tugasnya adalah malaikat yang memverifikasi siapa yang berhak untuk dikabulkan doanya atau siapa yang cepat dikabulkan doanya. Jadi malaikat yang pertama itu sangat sibuk karena banyak orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali, semua orang berdoa kepada Allah. Kalau malaikat yang kedua sedikit agak berkurang kesibukannya, tugasnya adalah memverifikasi siapa ini yang mau dikabulkan doanya, siapa yang mau diberikan doanya, dikembalikan atau diberikan nikmat, diberikan apa yang menjadi permohonannya. Tapi malaikat lapisan yang ketiga, ada malaikat yang tidak sibuk, santai saja pekerjaannya. Ada malaikat yang santai.
Siapa yang malaikat yang santai itu? Malaikat yang tugasnya mencatat orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak banyak orang yang melakukan ini. Makanya malaikat tidak terlalu banyak tugasnya ini. Kalau yang berdoa kan banyak, semua orang pada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas yang kedua adalah memverifikasi siapa yang akan diberikan atau dikabulkan doanya. Tapi ketika sudah dikabulkan doanya, kadang-kadang manusia itu lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat yang ketiga ini tidak terlalu banyak kerjaannya. Karena ternyata ketika Allah sudah berikan nikmat kepada kita, kita lupa bersyukur kepada Allah. Maka ini yang pertama ya, qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Yang kedua, al-auladun abrar. Al-auladun abrar, anak-anak yang saleh atau salehah. Ini yang mendatangkan kebahagiaan. Makanya syukur alhamdulillah anak-anakku sekalian, hadir di sini menghafal Al-Quran itu adalah sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Anda bisa kenal Al-Quranul Karim. Dan salah satu program penghancuran Islam adalah menjauhkan generasi-generasi Islam dari Quran. Ada program penghancuran Islam disebut dengan Ghazul Fikri, perang peradaban, perang pemikiran, di mana generasi-generasi Islam akan dijauhkan dari nilai-nilai Quran. Makanya pernah saya baca dalam sebuah buku, seorang Perdana Menteri Inggris namanya Goldstone pernah pidato di hadapan parlemen, anggota dewan di Inggris. Dia berpidato bagaimana? Saudara-saudara sekalian, kata Goldstone, kalau kita ingin menghancurkan generasi muda Islam, tidak perlu menggunakan senjata yang super hebat, tidak perlu menggunakan tank, tidak perlu menggunakan senjata rudal dan sebagainya. Yang kita butuhkan, kata Goldstone, adalah tinggal menjauhkan generasi-generasi muda Islam dari Al-Quran. Biarkan namanya nama Al-Quran, tapi ternyata cara bergaulnya jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Biarkan namanya nama Al-Quran, tapi tutur katanya jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Biarkan namanya nama Islam, tapi ternyata akhlaknya jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Ini yang diinginkan oleh mereka. Ini yang diinginkan oleh mereka. Dan inilah yang terjadi sekarang ini, jamaah sekalian. Kita lihat, banyak orang tidak bangga dengan Al-Quran. Banyak orang jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Pergaulannya pergaulan bebas, adabnya jauh dari nilai-nilai Al-Quran, tutur katanya jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Ini sekarang yang terjadi, jamaah sekalian. Cara berpakaiannya jauh dari nilai Al-Quran. Dia lebih senang kalau pakaian-pakaian yang dipakai itu adalah pakaian-pakaian ala Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Makanya Ghazul Fikri itu ada 3F. Ada 3F. Dalam rangka program penghancuran Islam ada 3F. Pertama adalah fashion. Fashion itu dari pakaian. Jadi anak-anak kita akan dijauhkan dari sisi pakaian. Bagaimana mereka tidak kenal cara berpakaian sesuai dengan ajaran Islam. Bagi wanita-wanitanya diharapkan kepada mereka supaya tidak menutup aurat. Ini yang diinginkan oleh mereka. Kemudian yang kedua adalah fun, bersenang-senang, happy. Pokoknya bagaimanalah bersenang-senang. Tidak usah belajar agama, tidak usah menghafal Al-Quran. Pokoknya yang penting happy. Yang ketiga adalah food, makanan. Kita akan lebih bangga kalau makanan-makanan yang kita makan adalah produk-produk impor. Kita lebih bangga kalau makanan-makanan yang kita makan adalah makanan-makanan yang seperti, maaf ya, coba lihat kafe-kafe yang dari luar itu, Masya Allah, tempat nongkrong, menghabiskan waktu. Nah, ini yang diinginkan mereka. 3F, fashion, fun, and food. Dari sisi pakaian, kemudian bersenang-senang, kemudian food, makanan. Jadi yang bisa membawa kepada kebahagiaan adalah al-auladun abrar. Disinilah peranan orang tua bagaimana punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Perhatikan Quran surah At-Tahrim ayat 6.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari siksaan api neraka. Kemudian Allah gambarkan bagaimana neraka itu, waquduhan nas wal hijara, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Alaiha malaikatun giladun syidad, di dalamnya ada malaikat yang kasar dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah mendurhakai terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Itu sifat malaikat. Ini tanggung jawab siapa ini? Kita semua para orang tua, jemaah sekalian. Orang tua diberikan jaga dirimu wa ahlikum, dan keluargamu dari siksaan api neraka. Jadi di sini konsep pendidikan Islam, kalau kita melihat ayat ini, konsep pendidikan Islam itu adalah keteladanan. Jadi bukan hanya sekedar menyuruh. Ya. Karena menyuruh belum tentu, kalau menyuruh orang lain belum tentu yang menyuruh mengerjakan. Maka konsep pendidikan Islam adalah mengajak. Ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu. Contoh, ketika kita menginginkan anak-anak kita rajin sholat, maka yang pertama harus rajin mendirikan sholat adalah orang tua. Ketika menginginkan anak-anak rajin ke masjid, maka yang rajin ke masjid adalah orang tua. Makanya jangan hanya besok pergi ke sholat subuh. Kalau kalimat perintahnya adalah pergi salat subuh, maka yang memerintah belum tentu salat subuh. Tapi coba kalau dirubah, ayo pergi salat subuh. Kira-kira yang mengajak dan diajak pergi atau tidak? Dua-duanya pergi ya. Ayo kita pergi salat subuh. Berarti bapaknya pergi salat subuh, anaknya pergi salat subuh. Kalau konsepnya, nah ayo kita mengaji. Berarti yang mengaji juga adalah orang tuanya. Ayah ibunya juga mengaji, anaknya juga mengaji. Itu hebatnya itu. Makanya ayat ini menjelaskan jaga dirimu wa ahlikum, dan keluargamu dari siksaan api neraka. Karena itu yang kedua adalah al-auladun abrar, anak-anak yang salehah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membentuk generasi-generasi Qurani. Jadi dari kecil kita ajarkan mereka Al-Qur'an, pemahaman Al-Qur'an, bagaimana berakhlak dengan Al-Quran, bagaimana beradab dengan Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi, istilah kita adalah bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi pedoman hidup dalam kehidupan kita. Itulah al-auladun abrar, itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Jamaah sekalian dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang masih ada al-azwajun salih, pasangan yang saleh. Kemudian al-bi'atus salihah, masih ada lingkungan yang baik. Kemudian masih ada tafaqquhu fiddin, masih ada umur yang berkah. Ini nanti pada pertemuan yang akan datang nanti kita akan lanjutkan. Baik, ada waktu 5 menit. Ada anak-anakku sekalian yang mau bertanya? Baik, terima kasih guru kita memberikan komentar sebenarnya buat kita semua. Jadi yang pertama kelihatannya ada orang masalah konsep kebahagiaan ya. Ada orang pekerjaannya menurut kita itu susah dan rada-rada kurang bagus, tapi kenapa orang itu bahagia? Ada orang mungkin punya jabatan, duduk di belakang meja apa dan sebagainya, tapi ternyata tidak bahagia. Itu kembali tadi pada konsep yang pertama adalah bagaimana dia punya hati yang senantiasa tenang dengan pekerjaannya, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat penting ya. Makanya ada orang kalau dari sisi pekerjaan mungkin gajinya hanya mungkin 1 juta, 2 juta, tapi hatinya, perasaannya tenang. Kenapa? Mereka pertama dia nyaman dengan pekerjaan itu, yang kedua dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi ada orang kelihatan pekerjaannya, gajinya tinggi, dia punya fasilitas, tapi ternyata dia tidak bahagia dalam pekerjaannya. Kenapa itu terjadi?
Karena itu tadi, pekerjaan yang dikerjakan tidak connect dengan hatinya, dan dia tidak nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, syukur kepada Allah. Karena kalau kita sekali lagi berhitung nikmatnya Allah, maka tidak ada yang mampu menghitungnya. Sekarang kita masih pandemi, tapi kalau kita bandingkan dengan nikmat Allah, mana lebih banyak nikmatnya Allah dengan musibah yang terjadi pada saat sekarang ini. Apalagi nikmat yang paling besar yang Allah berikan adalah hidayah. Dan ini luar biasa, kalau masalah hidayah, Allah tidak berikan hidayah kepada seluruh hamba-hambanya. Bahkan keluarga para nabi dan para rasul banyak tidak mendapatkan hidayah. Bagaimana anaknya Nabi Nuh namanya Kan'an, bagaimana ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang namanya Asar, bagaimana istrinya Nabi Lut, bagaimana suaminya Siti Asia yaitu Fir'aun. Mereka adalah contoh-contoh yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah berikan hidayah, maka itu adalah nikmat yang sangat besar dan itu akan mendatangkan ketenangan. Yang kedua, mengenai masalah, ya tentu ini hal yang lumrah ya. Di dalam satu keluarga ada yang soleh, ada mungkin yang tidak soleh ya. Ada yang sholat, ada yang tidak sholat. Ya. Kenapa itu terjadi? Ya, lagi-lagi boleh jadi ada beberapa faktor. Mungkin karena pertama, pemahaman keagamaan yang kurang. Yang kedua, mereka memang belum berusaha untuk mendapatkan hidayah itu. Yang ketiga, tugas kita adalah untuk berdakwah kepada mereka. Berdakwah kepada mereka. Jadi anak-anakku sekalian, kalau ada keluarganya, dakwahi mereka dengan cara yang baik ya. Bukan begitu datang, siapa yang tidak sholat masuk ke neraka semua. Jangan. Bagaimana mengajak mereka sholat? Bagaimana mereka mengajak ibadah kepada Allah? Salah satu di antara cara mendakwai mereka adalah bagaimana memberikan contoh. Jadi anak-anakku sekalian, kalau pulang ke rumah, ya sholatnya misalnya tepat waktu. Mungkin tidak kita sampaikan mengajak mereka sholat, tapi dia lihat kita sholat tepat waktu, Masya Allah. Boleh jadi suatu saat karena kita memberikan keteladanan, Allah berikan hidayah kepada dia. Jadi yang terutama dulu adalah bagaimana memberikan berdakwah dengan dakwah yang disebut dengan dakwah bil hal. Bagaimana memberikan contoh yang baik. Dan ini tugas tanggung jawab kita. Sedikit baru-baru saya dari luar kota Pak Ustadz. Saya berangkat itu 1:30 subuh. Sampai di sebuah kampung, ternyata jam 4 lewat kurang lebih 47 menit, berarti sudah masuk waktu salat subuh. Ternyata di kampung itu tidak ada satu orang pun yang salat subuh. Tidak ada, baru-baru ini. Saya masuk azan, qamat, salat sunnah qabliyah, kemudian salat subuh bersama rombongan saya satu mobil ya. Tidak ada Ustaz. Nanti disebutkan daerahnya. Jadi saya ceramah jam 10 pagi, jam 11 pagi, selesai jam 12, istirahat 4:30 sore pulang. Dan qadarallah, Allah takdirkan saya sampai di tempat itu pas waktu maghrib. Begitu sampai waktu maghrib, saya mau salat maghrib lagi bersama rombongan. Masjid itu masih sama seperti waktu salat subuh. Tidak ada orang salat maghrib. Kenapa saya bisa berkesimpulan begitu? Karena hanya kurang lebih 10 menit yang lalu lewat salat maghrib dan itu lampunya masih dalam kondisi tidak menyala. Di situ ternyata begitu saya mau salat subuh sama rombongan, ternyata tidak ada airnya, jadi tidak jadi salat subuh. Salat maghrib di situ, tidak jadi salat maghrib. Lanjutkan perjalanan. Ada kurang lebih 5 sampai 7 masjid saya lewati karena tidak menyala. Nanti pada saat sebuah masjid sebelah kanan ada menyala sedikit, disitulah saya singgah salat jamak dan qausar. Dan ini memang ya Allah, ini bahaya menurut saya. Berdosa semua penduduk kampung. Kalau ada sebuah kampung tidak ada dikumandangkan azan di situ, tidak dilaksanakan sholat berjamaah, maka seluruh penduduk kampung itu berdosa. Dan saya pikir kita juga berdosa Pak Ustadz. Sebagai seorang mubalik, seorang kiai, seorang ulama, ya bagaimana peran kita barangkali untuk mendakwahkan mereka. Dan saya sering sampaikan, insya Allah saya siap untuk datang ke daerah-daerah tertentu. Cuma saya ingin selalu sampaikan, dakwah ini berhasil dengan 3 hal. Pertama adalah kiai, ulama, mubalik. Yang kedua, ini sistem kolaborasi ya. Yang kedua adalah umaranya. Yang ketiga adalah agnianya. Orang-orang yang diberikan harta oleh Allah. Jadi ini 3 yang berkolaborasi dalam rangka pengembangan dakwah. Maka kita punya ambil peran masing-masing. Bagaimana peran pemerintah sebagai umara, bagaimana peran agnia sebagai orang-orang kaya, sebagaimana pada zaman Rasulullah bagaimana orang-orang kaya membiayai dakwahnya Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah para ulamanya. Saya kira ini yang sempat sampaikan pada semua. Silakan Pak Haji. Ya.
Ya. Bagaimana kalau seorang yang mengaku muslim, Ya. tetapi sepanjang umurnya tidak pernah melaksanakan syarat? Nauzubillah min zalik. Apakah dia berhak disolati di masjid? Ya. Ataukah apakah jamaah yang mensolati itu tidak berdosa? Baik. Ini kenyataan saya bisa tidak enak kalau saya sampaikan. Baik. Itu pertanyaan saya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman sekalian, ini memang banyak kenyataan ya. Sepanjang hidupnya tidak sholat, tapi begitu meninggal mau disolati. Sepanjang hidupnya tidak pernah ke masjid, begitu meninggal mau sholat di masjid. Nah ini, jadi ada yang bertanya bagaimana hukumnya mensolati orang-orang seperti yang tidak pernah sholat. Yang pernah saya dengarkan dari para ulama kita, yang pertama, selama dia muslim tetap punya kewajiban untuk disolati. Tapi yang kedua yang menjadi catatan adalah para pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh tidak boleh mensolati dia. Siapa yang mensolati ya? Paling keluarga-keluarganya tonje. Ya jangan Pak Kiai yang diundang ya. Sudah tahu-tahu tidak pernah sholat terus diundang ulama untuk mendirikan sholat. Ya jangan ya. Yang mensolati mereka ya keluarganya saja. Jadi karena ini memberikan efek kepada umat Islam yang lain. Umat Islam yang lain. Jangan pada masa hidupnya tidak pernah sholat, begitu begitu meninggal dunia mau dipanggil orang-orang untuk mendirikan sholat. Jadi para ulama kita memberikan tetap kewajiban kita selama masih dia muslim, tetap kewajiban kita adalah untuk mensolati, melaksanakan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi tokoh-tokoh ulama ya dianjurkan untuk tidak mensolati. Ya, siapa yang solati ya biar Tommy keluarganya saja. Keluarganya saja. Supaya ini menjadi efek jerah bagi seluruh kaum muslimin bahwa ketika dia tidak salat ya itu konsekuensinya. Dan ini perhatian buat kita semua betapa salat ini tidak boleh diabaikan jamaah sekalian. Nanti pada saat pembahasan selanjutnya lebih detail kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya. Wallahu a'lam ya. Tanggung jawab orang keluar mesti kita pergi mesti ini. Pertama ditanya. Baik, alhamdulillah kita sudah dapatkan masukan dan insya Allah nanti ke depan kita akan diskusi lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita yang akan datang anak-anakku sekalian, para jamaah bisa bertanya. Bertanya itu tujuannya bukan untuk menguji ustadznya ya, ini mampu jawab apa tidak ya. Tapi tujuan niatnya bertanya itu adalah dakwah. Kalau ada yang kita sudah tahu, tapi kita ingin supaya orang lain juga tahu. Yang ketiga memang mungkin kita tidak betul-betul tidak tahu, itu ditanyakan ya. Jadi itu adab, pentingnya adab dan memahami adab-adab, termasuk adab dalam bertanya dan menuntut ilmu. Saya kira ini yang sempat sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.